Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa di Sabda Pagi. Hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas di hari ini, marilah kita akan sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan secara bersama-sama. Namun sebelumnya, mari berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga, begitu besar kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati lagi hari baru untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Diberkati kami semua Bapa, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mari kita akan membaca perenungan firman di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikian firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, yaitu keselamatan di balik penderitaan. Berbagai tantangan memberikan Injil terjadi di jemaat Korintus. Hal yang sama terjadi dalam pekerjaan pelayanan gereja pada masa sekarang. Sering pelayanan kita mengalami tantangan dan ujian. Paulus mengingatkan bahwa di jemaat Korintus ada orang membangun di atas fondasi Yesus Kristus dengan bahan-bahan bangunan yang tidak mudah hangus terbakar, seperti emas. Ada juga bahan-bahan yang mudah terbakar, yaitu kayu, rumput kering, atau jerami. Pasti ada yang terbakar dan mengalami kerugian. Namun dalam pembacaan kita pada hari ini, ayat 15 berkata, jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, mengapa terbakar tetapi diselamatkan? Tentu karena dasar bangunan yang diletakkan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan berubah oleh perubahan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai suami, istri, anak-anak, dan sebagai orang tua, pasti kita mengalami kesukaran-kesukaran di dalam hidup dan dalam pelayanan. Memang dalam kehidupan sebagai orang percaya dan persekutuan gereja Tuhan tidaklah sepi dari pergumulan dan tantangan. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, hubungan dalam keluarga, masalah keuangan, dan banyak permasalahan lainnya. Marilah kita membawanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dalam Dia selalu ada jawaban yang pasti. Kendati hidup ini
akan selalu menghadapi pergumulan, namun marilah kita tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena pekerjaan masing-masing orang akan menjadi nyata siapa yang benar dan siapa yang salah. Marilah kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dalam ketulusan, baik dalam keluarga, jemaat, maupun masyarakat, tanpa mengusik kehidupan orang lain. Marilah kita melayani dengan penuh kasih, sekalipun harus meneteskan air mata. Kita meyakini Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Siapa yang tetap teguh di dalam Yesus akan memperoleh keselamatan kekal. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Ada ungkapan syukur senantiasa kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Hari ini Tuhan telah tuntun kami membaca serta merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap hidup penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kami untuk tetap berjalan dan melayani atas dasar Yesus Kristus sebagai juru selamat. Walaupun kami diterpa dengan berbagai pergumulan dan kesukaran, namun satu hal yang pasti, Allah pasti akan menjadikan kita sebagai pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikianlah Sabda Pagi kita di hari Selasa 2 Mei 2023. Selamat bersukacita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.